Bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Jamaah, biasanya ini yang belum nikah nih berpikir pernikahan itu semuanya indah. Tidur di pelukan suami sampai subuh, nggak ada tuh. Bisa kesemutan itu suami. Ini cuma kan digambarkan orang yang di film ya, yang film India apalagi, mungkin yang sinetron, dilihat si istri tidur, Masya Allah, si istri tidur sampai subuh di backupan suaminya. Anak rasa nggak ada ya, karena anak merasakan anak 15 menit aduh udah capek. Bener cuma nggak seperti, tapi orang bayangannya kayak gitu karena itu yang digambarkan. Cinta itu saling menghargai, rumah tangga itu saling menghargai, saling menghormati ya. Ketika datang disambut dengan senyuman, iya, itu salah satu pilar rumah tangga. Tapi rumah tangga itu juga nyiapkan makan 3 kali sehari, nyuci piring, nyapu. Sang suami harus bekerja, pergi jauh meninggalkan kota. Kadang-kala istrinya setelah berjalan waktu dia melihat, bang, kok kayaknya berubah. Ya harus berubah lah. Kemarin kan baru nikah, memang libur cuti dari kerjaan. Sekarang udah mulai kerja gitu loh. Nggak mungkin seperti sepekan ketika baru nikah. Sebagian wanita tidak memahami itu. Dan sebagian suami juga nggak mau paham sama istrinya. Dilihat istrinya udah jarang bukain pintu. Kata dia, dek, kau kok nggak bukain pintu lagi dulu, Masya Allah. Waktu baru nikah kau tungguin aku depan pintu. Iya bang, aku kan jualan gorengan. Masa mau nungguin kau terus bang? Jadi udah berubah kadang-kala. Tapi tatkala kita memahami rumah tangga ini dengan benar, insya Allah akan berjalan. Tapi tetap kita akan bicara bagaimana menumbuhkan cinta dalam rumah tangga itu. Sejatinya jamaah, cinta akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Ketika semua memahami kondisi masing-masing. Suami kadang-kala kelihatan udah nggak peduli sama istrinya. Dia bukan nggak peduli sama istrinya, tapi dia mulai berpikir untuk anaknya dalam kandungan istrinya. Dia mulai kerja lebih keras lagi. Dia berpikir, aku minta maaf, mungkin aku pulang malam. Karena aku berpikir gimana nanti kalau lahiran anak kita. Siapa yang akan biayain dia? Maka terlihat berubah. Sang istri mungkin ketika hamil juga berubah. Dia mulai berat ya. Kadangkala tidak menemani istri, suaminya makan lagi. Bang, afwan bang, aku harus rebahan. Punggung dia mulai sakit. Tapi insya Allah dengan komunikasi yang baik, bisa dilalui hal-hal yang buruk itu dengan cinta dan kasih sayang. Mungkin sang istri sudah mulai memahami kondisi suaminya. Dan sang suami sudah menganggap istrinya sebagai bagian dari diri. Sehingga memanjakan istri udah berkurang. Ya udah, dia sudah mengerti. Kadang-kala anak rasakan sendiri. Sampai istri kadang, bang, kenapa sih bang? Kalau orang yang mau minta tolong sama abang, abang bantuin dia cepat. Tapi kalau aku minta tolong, ditunda-tunda. Betul ibu-ibu? Iya. Bapak-bapak kalau istrinya minta tolong, iya gampang kan, gitu kan. Tapi kalau orang lain yang minta tolong, iya bismillah. Itu terjadi. Kenapa? Karena sang suami sudah menganggap istrinya separuh dari tubuhnya. Kau adalah aku dan aku adalah engkau. Jadi sudah tidak terlalu dipikirkan apa ya harus diambil artinya lagi. Udah enggak lagi dia. Jamaah rahimakumullah, kita lihat permasalahan akan datang, badai akan tiba. Kita akan sampai ke satu masalah atau satu waktu ada kejenuhan dalam rumah tangga. Atau ada badai yang datang yang menerpa. Sejatinya badai itu kalau kita menanti dan sabar, sehingga badai itu pergi, insya Allah kita akan lebih cinta sama istri kita. Bayangkan, Nabi SAW pernah diterpa badai yang sangat mengerikan. Apa badai itu? Istrinya dituduh berzina. Bayangkan. Dan peristiwa itu disaksikan oleh penduduk Madinah. Bagaimana tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha datang bersama seorang lelaki lain, bersama dengan Safwan bin Mu'attal. Dalam perjalanan perang, Aisyah ketinggalan. Kafilah itu sudah pergi. Safwan bin Mu'attal itu terlambat dia di barisan pasukan. Dia memang suka tidur dia, berat tidur dia. Akhirnya dia berada di akhir pasukan dan mengumpulkan yang tertinggal. Dia dapati Aisyah radhiyallahu taala.
Ana lihat bagaimana peristiwa itu menimpa Rasulullah SAW. Berat. Bagaimana peristiwa itu menimpa Abu Bakar As-Siddiq. Mertua mendapatkan anaknya difitnah berzina dengan lelaki. Ini sampai sebulan kira-kira jamaah, lebih. Tidak selesai masalah itu. Sampai akhirnya Aisyah minta izin sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku minta dirawat di rumah ibu. Udah gak kuat Aisyah. Dan ini juga pelajaran penting. Ketika ada masalah, kadang-kala sang istri mau istirahat di rumah orang tuanya, nggak apa-apa. Karena ditakutkan perjumpaan dengan suami akan menambah permasalahan. Padahal Aisyah tidak berzina dan dia tahu dengan hal itu. Tapi yang jadi masalah, berita perzinahan itu tersebar di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Bayangkan Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Ali dan Usamah bin Zaid. Jadi para jamaah, ketika antum punya masalah dalam rumah tangga, bermusyawarahlah. Tapi dengan siapa? Dengan orang-orang baik. Dan jangan merasa, enggak, aku udah ngerti dengan masalahku. Enggak, kau butuh pendapat orang lain. Itu di otak orang itu banyak ide-ide baik sebenarnya. Rasulullah bertanya kepada Usamah. Yang pertama dengan Usamah. Kata Usamah, ya Rasulullah, istrimu. Yang aku ketahui dia adalah baik dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan di Aisyah radhiyallahu ta'ala. Itu pendapat Usamah bin Zaid. Pendapat Ali yang membuat Aisyah sedikit sakit hati sama Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, ya Rasulullah, lam yudayyiqillah alaika wan nisa' siwaha katsir. Wahai Rasulullah SAW, Allah tidak menyempitkan untukmu. Dan wanita selain dia banyak. Bayangkan, ini kan seakan-akan mengisyaratkan ya udah ceraikan aja. Tapi tidak, Ali tidak menyuruh menceraikan sebenarnya. Karena Nabi SAW sedang bermusyawarah hendak menceraikan Aisyah atau tetap bersama Aisyah. Pendapat Usamah, istrimu, kau tahu dengan kebaikan-kebaikan dia. Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan itu, wanita-wanita lain banyak. Lalu Ali berkata, wasalil jariyah tasdiq. Kalau kau ingin tahu dengan kebenaran, kau tanya sama budak wanita Barirah yang ada di sana, yang bersama Aisyah di rumah, yang tahu dengan kelakuan Aisyah. Kau tanya dengan dia. Artinya walaupun Ali bin Abi Thalib memberikan arahan, perceraian itu juga solusi. Tapi Ali juga mengatakan kau cari tahu dulu tentang kebenaran itu. Lalu dipanggil Barirah sama Nabi SAW. Ya Barirah, apa yang kau lihat dari Aisyah? Ya Rasulullah, Aisyah tuh gadis kecil ya. Yang aku lihat, yang aku celah sama dia itu cuma kadang-kala dia tidur sampai adonannya dimakan kambing. Wanita kecil. Dia bikin roti ya. Setelah itu tidur. Ya dulu subhanallah nggak seperti sekarang. Rumah-rumah udah bagus. Ada pagernya atau apa. Rumah dulu nggak ada pagernya. Kadang-kala kambing itu nyeruduk pintu bisa masuk dimakan tuh adonannya Aisyah radhiyallahu anha. Itu aja. Tapi dia wanita yang baik. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang membebaskan Aisyah. Bayangkan, setelah peristiwa itu, ketika seorang bersabar menghadapi badai, setelah peristiwa itu Rasulullah SAW kalau ditanya, man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia yang paling dicintai. Memang kita perlu duduk menanti badai itu pergi. Kalau dikatakan, ya Ustaz, itu kan Rasulullah SAW, nah, Nabi SAW ajak sampai bermusyawarah untuk menceraikan istri. Kita pun mungkin seperti itu. Para istri kadang-kala melihat sesuatu dari suaminya yang buruk, yang nggak benar, dia berpikir untuk menceraikan atau gugat cerai. Dan kebanyakan di Jember kalau bicara gugat cerai itu kebanyakan adalah masalah ekonomi, masalah fulus, bukan masalah agama. Suaminya nggak sholat, nggak pernah minta cerai. Nah, pas pemasukan berkurang, suaminya tidak bisa belikan mobil. Ingat kejadian di Jakarta atau di Bogor. Seorang pegawai BNN, iya, yang dibunuh sama suaminya. Karena minta apa tuh perempuan? Minta mobil. Dia selalu minta mobil. Tapi si suami, aku cinta sama dia, disuruh cerai sama ibunya, nggak mau cerai. Akhirnya dia bunuh tuh wanita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kita menghadapi, subhanallah, Ustaz Ali Ahmad, dia kirim buku sama anak, nasihat buat anakku. Dia mengatakan, nak, ketika kau baru menikah, kau itu masih senang-senangnya, nak.
Oh, itu masih melewati sungai-sungai kecil. Indah, pohon-pohon, ada burung-burung. Tapi nanti bahteramu akan sampai samudra. Ketika itu kau harus mulai pegangan. Sudah tidak berpikir, Masya Allah bagus banget, bukan itu lagi. Yang dipikir itu pegangin di sana, pegangin di sini, pasang apa layarnya, tarik sana. Itu yang kau pikirkan. Iya jamaah. Dan kita bertahan, mana nggak tahu bawa bapak dan ibu. Tapi kadang kalau rumah banyak orang bertahan, cintanya udah nggak ada jamaah. Tapi yang ada Islam dan ihsan. Tapi cinta bisa dipupuk. Kemudian hal kedua, cinta akan tumbuh dengan komunikasi yang terus dijalin. Artinya para ulama menjelaskan, bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa cinta itu bisa dipupuk dengan saling memberikan hadiah. Berikan hadiah buat istrimu, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, kau akan saling mencintai. Dengan catatan satu, jangan diungkit hadiahnya. Kadang-kala ribut suami istri, ngomong, Dek, kau kayaknya nggak pernah ngasih hadiah aku. Bang, tuh jam yang kau pakai hadiah dari aku tuh. Sepatu dari aku tuh, kata dia. Gak perlu, suami sedang minta hadiah, kepingin hadiah, belikan hadiah. Belikan hadiah. Begitu pula seorang suami ketika mendapati istrinya, Bang, abang lama udah gak ngasih hadiah sama aku, Bang. Gak perlu ngungkit-ngungkit. Subhanallah, kau wanita yang kurang bersyukur. Gak perlu, dia kepingin hadiah. Kau belikan siap. Insya Allah, kau cari hadiah. Jadi yang lalu biarlah berlalu, dia sedang meminta sesuatu yang baru untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Nabi SAW mengatakan tahadu tahab. Baik, hadiah tidak cukup, jamaah. Perlu komunikasi yang baik antara suami istri. Jadilah para suami pendengar yang baik untuk istri. Para istri juga dengerin suaminya kalau ngomong. Jangan pernah memutus omongan suaminya. Jangan pernah. Kenapa? Ketika kau putus omongan suami, mulai sang suami ada kebencian. Dia mulai berpikir, ya Allah, wanita masih banyak yang lebih baik dari dia. Dia akan berpikir lain. Rasulullah SAW menyempatkan berkomunikasi dengan istri. Pulang ke rumah, duduk sama istrinya, bahkan dalam kondisi berbaring, dia ngobrol sama istri. Cerita Abdullah bin Abbas, bagaimana Nabi SAW di rumahnya, bibinya Maimunah, itu sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Cerita-cerita, ya kalau kita bicara mungkin gombal, coba. Ceritanya tidak harus omongan yang serius, ya, kayak gitu, nasihat buat istri, enggak. Omongan-omongan yang penuh dengan keromantisan. Dan ketika berbicara, berdustalah. Berdusta. Tadi ceritanya. Dan dalam Islam diperbolehkan berdusta dalam 3 hal. Salah satunya hadithur rajuli imra'ata. Suami ngomong sama istrinya. Ngomong. Gombalin istrinya, nggak apa-apa. Datang pulang ke rumah, ya Allah deh, aku lihat kau dari pintu tadi, hatiku mau copot deh. Jadi saking kangennya sama istrinya dia. Padahal sama sekali dia nggak kangen sama istrinya. Bahkan dia pulang terpaksa. Ada yang seperti itu. Tapi ketika dia ngobrol seperti itu, istrinya Masya Allah senang. Ketika makan atau apa, kurang garamnya, katakan, Masya Allah, aku lihat terus terang, aku udah makan di warung mana. Warung yang katanya di Jember paling enak. Tapi kalau aku nyicipin makananmu, lupa sama ya, lupa sama istrinya, pengen makan di sana. Ya. Nah itu terjadi, kau lakukan hal itu, berdusta sama istri. Ketika kau tidak cinta, katakan cinta. Ini termasuk obrolan yang perlu ditumbuhkan di dalam rumah tangga. Pujian kadang-kala mulai hilang buat istrinya. Apalagi para bapak ya, ketika istrimu hamil, dia butuh perhatian lebih. Tunjukkan kalau kau pulang, pegang perut istrimu. Ya Allah, gimana adik di dalam nih? Jangan lihat istrinya, Masya Allah, tambah gendut kau sekarang. Gendut. Dia itu sedang hamil, pantas tambah gendut. Tapi hilangin tuh tambah gendutnya dia. Tapi katakan kau tambah cantik sekarang kau hamil, kayak ini anaknya perempuan ini, kata dia. Tapi kalau mengatakan kok kelihatan tambah jelek ya, berarti cowok anaknya. Itu sakit hati dia siapa. Maka obrolan perlu dibuka omongan-omongan seperti itu. Jemaah, sebenarnya cinta ini nggak ruwet. Tidak ruwet. Kenapa? Karena Allah sudah menumbuhkan di hati kita cinta kepada pasangan kita. Udah tuh. Artinya kita bukan sedang membangun sesuatu yang tidak ada. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Sudah Allah tanamkan di dalam diri setiap hamba itu kecintaan kepada wanita. Tapi kenapa
Kita tuh sama istri kita berbeda sama istri tetangga. Kenapa coba? Ana dapatkan jawaban di sebuah kitab Ibn Muflih. Dia menceritakan bahwasanya semua sesuatu itu apabila belum dimiliki, manusia melihat sesuatu itu tidak dalam wujud asli. Segala sesuatu yang belum dimiliki akan tampak tidak dalam wujud asli. Tapi ketika sudah dimiliki akan berubah ke wujud aslinya. Semuanya. Bicara mobil lah. Kau sebelum memiliki mobil, kau kepingin sama mobil Honda Jazz. Setiap Honda Jazz lewat, Masya Allah modelnya. Setelah setahun ngelihat mobil itu selalu jantungnya berdetak. Kadangkala orangnya keluar dia usap-usap, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Setelah dimiliki tuh Honda Jazz, bagaimana dia melihatnya? Biasa aja. Lihat tiap hari berdebu nggak dimandiin, apa mungkin lah sepekan 2 pekan selalu dimandiin. Ya Ustaz. Orang kalau punya mobil baru mandiin terus kan. Seperti itu. Begitu pula istri kita. Kita tuh sebelum memiliki istri kita, wujudnya tidak dalam wujud asli. Selalu dalam wujud yang lebih indah dari asli. Tapi tatkala sampai rumah kita, berubah dia. Antum melihat, ternyata biasa-biasa aja ya dia. Anak bayangin dulu, ketika mau tidur kebayang, ya Allah, insya Allah tinggal 7 hari lagi menikah. Hitung tuh, terus. Sampai ketinggal 1 malam, Masya Allah bahagianya. Semua orang menyang, Masya Allah istrimu, Masya Allah, Masya Allah. Tapi setelah kau miliki berubah. Makanya kita perlu melakukan sesuatu yang lain untuk hal itu. Bagaimana tetap menumbuhkan cinta kepada istri kita? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Kau akan tetap cinta sama istrimu. Tapi ketika kau mengobrol pandanganmu, setiap ada wanita lewat kau pandang. Kemudian ya sekarang dengan banyak pemandangan-pemandangan yang menakutkan di televisi, di HP, di mana, kau akan berubah kepada istri. Cintamu akan menjadi cinta syahwat, bukan cinta yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan bahaya juga ketika antum sampai cinta hanya syahwat, orang tidak berpikir menikah, dia akan berpikir yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya agar cinta itu tumbuh, perlu pura-pura nggak tahu. Dalam bahasa Arabnya itu taghaful. Taghaful itu artinya kesalahan-kesalahan teman kita itu kita pura-pura nggak melihat. Nah, adulah, dicuekin, mungkin bahasanya dicuekin. Dan itu akhlak orang yang berilmu. Jangan setiap ada kesalahan dalam rumah kita membesarkannya. Dan setiap kali orang curhat sama anak, hampir semuanya itu selalu mengatakan, Ustaz, masalahnya remeh sebenarnya Ustaz. Lihat. Keributan di rumah tangga ternyata masalahnya remeh. Yang seharusnya engkau bisa tutup mata. Udah kesalahan-kesalahan kecil. Mungkin ketika seorang suami mau berangkat kerja, baju belum disetrika. Kita kadang-kadang menganggap itu, waduh kau ini gimana kau? Udah berapa tahun jadi istriku, tetap aja kayak gini. Jangan. Nggak tiap hari dia melakukan itu. Bisa jadi kesalahan itu disebabkan mungkin dia kelupaan, mungkin dia ada pekerjaan. Rasulullah SAW subhanallah pernah ada seorang mengetuk pintu Nabi SAW, minta izin. Lalu apa kata Nabi SAW? Idzanu lahu fa bi'sa ibnul ashira atau bi'sa akhul ashira. Izinkan dia. Dan dia adalah seburuk-buruknya teman, seburuk-buruknya saudara, kata Nabi SAW. Ketika masuk, Nabi berusaha berbuat baik sama orang ini. Tersenyum, tertawa. Aisyah sampai bingung, kenapa kau melakukan itu? Disinilah kita dituntut untuk berlemah lembut bersikap. Dalam menghadapi kesalahan. Oke, kita nggak suka, kita nggak suka. Tapi ketidaksukaan kita tidak perlu dilampiaskan dengan kata-kata yang buruk di depan dia. Sehingga sampai sebagian ulama mengatakan, kau jangan katakan orang buta satu, bahasa Indonesianya apa? Picek itu bahasa Indonesia aja. Bukan lah jemaah. Buta sebelah. Apa? Mau masa buta sebelah? Apa bahasanya jemaah? Anak picek lah. Tahu picek jemaah? Orang buta sebelah. Apa mau orang dikata, picek sini? Itu dia. Nggak mau. Dia tahu dia picek. Tapi dia nggak mau disebut picek. Maka kau pilihlah kata-kata yang indah buat dia.
Jadi pura-pura nggak tahu sama kesalahan dia, satu sisi. Dan ketika kita berkomunikasi dengan dia, tidak perlu mengungkapkan kesalahan dia dalam komunikasi itu. Udahlah pura-pura kita nggak tahu dengan hal itu. Sampai Abu Hurairah pernah mengatakan, Ra'sul aqli ba'dal iman billah mudaratun nas. Puncak dari akal seseorang setelah beriman kepada Allah, yaitu dia berlemah lembut dengan manusia. Tidak menghadapi mereka dengan sesuatu yang membuat mereka jadi menjauh. Tapi berbuatlah sesuatu yang membuat mereka jadi dekat sama kita. Kemudian yang selanjutnya, minta maaf. Minta maaf. Semua pernah berbuat salah. Ketika kau minta maaf dengan pasanganmu, mungkin kau ketika itu merasa rendah. Masa anda minta maaf? Tadi kau minta maaf. Bayangkan Rasul SAW ini bersama istrinya, supaya kita paham bagaimana meminta maaf itu menumbuhkan cinta dalam kehidupan ini. Salah satu istri Nabi bernama Sofia binti Huyai bin Akhtab. Bapak dia adalah orang Yahudi. Bapaknya dibunuh sama Nabi SAW. Suami dia, Sofia ini sebelum dinikahi sama Nabi SAW, Nabi melihat di wajah Sofia itu ada warna biru, bekas tamparan. Lalu Nabi bertanya, kenapa Sofia? Dia mengatakan, aku berkata kepada suamiku, kalau aku mimpi ada bulan yang jatuh ke pangkuanku. Ketika itu suamiku menamparku. Oh, kau akan kawin sama tuh Muhammad SAW. Kata suaminya. Ditampar sama suami. Akhirnya suaminya meninggal. Pamannya itu dicintai sama Sofia, sama ayahnya. Semua dibantai, terbunuh ketika mereka berkhianat pada waktu perang Khandaq, pada waktu perang Bani Quraizah. Nabi menikahin Sofia. Apa kata Sofia? Mengatakan, wallahi innahu la abghadun nas ilai. Demi Allah, Nabi SAW adalah orang yang paling aku benci. Dia dinikahi oleh Nabi SAW dalam kondisi bapaknya terbunuh, suaminya terbunuh, pamannya terbunuh, kaumnya terbunuh. Maka dia mengatakan, benar-benar Nabi adalah orang yang paling aku benci. Terus bagaimana kok bisa berubah kebencian jadi cinta buat Sofia? Apa kata Sofia? Fama zala ya'tadhiru ilayya. Nabi itu terus minta maaf sama aku. Mengatakan, ya Sofia, kejadian itu dikarenakan ayahmu telah mengundang orang-orang untuk menghancurkan kota Madinah. Peristiwa itu disebabkan ini dan itu. Terus Nabi mengumumkan alasan-alasan peristiwa itu. Kata Sofia, hatta dhahabal ladzi indi. Sampai kebencian itu hilang. Jadi kalau di rumah sudah ada kebencian, usahakan yang merasa berbuat salah minta maaf. Datang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izza. Seorang hamba dengan meminta maaf itu akan Allah tambah. Tambah apa? Tambah tinggi kedudukan. Maka kau datang. Khususnya seorang istri. Istri. Jadi ada kemuliaan tersendiri bagi wanita-wanita yang mudah minta maaf sama suaminya, walaupun yang salah suaminya. Ibu-ibu, ingat, wanita yang menghuni surga, kata Nabi SAW, beliau menyebutkan 3 kriteria dalam hadis itu. Yang pertama adalah al-wadud, yang pengasih. Yang kedua, al-walud, yang subur, yang banyak anaknya. Yang ketiga, al-a'ud, yang suka kembali kepada suami. Kalau dia disakiti sama suaminya, Nabi SAW usi'a ilayya au udhiya, atau diganggu sama suaminya, dia datang kepada suaminya, memegang tangan suaminya. Bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridha kepadaku. Selesai. Akan kembali itu cinta. Jadi setiap ada masalah, jadikan masalah itu momen penting untuk memupuk cinta, tapi butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Rasulullah SAW pernah ribut di rumahnya, ribut sampai Aisyah radhiyallahu taala anha angkat suara. Abu Bakar tuh dengar dengan suaranya Aisyah dari luar sampai dia masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Dia datang kepada Aisyah setelah dikasih izin masuk, mau ditampar Aisyah sama Abu Bakar Siddiq. Dikarenakan sudah kurang ajar sama suaminya. Tapi kita lihat Rasulullah SAW malah dihalang-halangi Abu Bakar. Jangan kata dia. Hanya Abu Bakar pulang. Setelah Abu Bakar pulang, Nabi duduk sama istrinya. Dia mengatakan, kau nggak lihat tuh aku bela-belain kau tadi dari orang itu, kata dia. Akhirnya kembali cinta itu. Dan Nabi SAW tahu bagaimana Aisyah ketika sedang senang dan ketika sedang benci. Tahu.
Jadi suami ini harus lihat kondisi di rumah, dia harus bisa melihat, oh istriku lagi marah, ada sesuatu berarti perlu datang. Sampai Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala, "Inni la'alam, aku benar-benar tahu, idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba." Aku benar-benar tahu kapan kau sedang suka sama aku dan kau kapan marah kepada aku. Artinya Aisyah juga marah sama Nabi alaihi salatu wasallam. Itu terjadi. Dan suami harus pandai. Oh, dilihat suaminya, istrinya lagi marah. Mungkin perlu dihibur, perlu dikasih hadiah. Dan bagaimana marahnya Aisyah? Kata Nabi SAW, kau kalau lagi marah sama aku, lalu kita berkomunikasi, kau biasa mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Dan kau kalau lagi senang sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad. Dia lagi cinta sama Nabi SAW. Maka perhatikan, permintaan maaf penting dalam rumah tangga untuk menjalin kembali jemaah. Semua pernah berbuat salah, dan seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu maaf lebar-lebar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, di surat At-Taghabun insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Ini kata Allah. Sesungguhnya ada sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian yang adalah musuh buat kalian, musuh. Hati-hati sama mereka. Baik. Musuh gimana? Ya kadang-kala kita lihat istri membuat kita jadi lupa sama Allah. Dulu sebelum menikah puasa Senin Kemis. Setelah menikah suami ngomong sama istri, "Dek, besok aku kepingin puasa Senin." "Nggak usah lah bang," kata dia. "Aku ada perlu sama kamu bang," kata dia. "Nggak puasa. Biasanya sedekah bang, ditabung bang ya, buat anak-anak kita." Tuh kayak gitu tuh wanita. Nggak semuanya, sebagian mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini sikap untuk menumbuhkan cinta. Kalau engkau memaafkan dia, engkau tidak memberikan sanksi atas kesalahannya, dan engkau mengampuni dia, melupakan dosanya, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka perlu memberikan maaf. Kemudian yang selanjutnya, tinggalkan dosa. Cepat bertaubat, kembali kepada Allah, perbanyak istighfar. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawada ithnan, fafurriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai, kemudian dipisahkan dua orang ini kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan salah satu dari dua orang. Jadi dosa itu menyebabkan cinta bisa hilang dari rumah tangga. Iya. Ucapan Musa Al-Kadzim mengatakan, "Idza taghayyara sahibuka." Kalau temanmu berubah, yang awalnya senang sama kau, tahu-tahu lihat ada perubahan di dirinya. "Fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatsahu." Ketahuilah kalau peristiwa itu disebabkan dosa yang kau lakukan. "Fatub ilallah min kulli dzambin." Maka bertobatlah kepada Allah dari semua dosa. "Yastaqimu laka wudduhu." Maka cintanya akan kembali lurus buat dirimu. Jadi seorang suami yang mendapati istrinya sudah tidak cinta, maka ketahuilah ada dosa yang kau lakukan. Kalau kau pulang rumah, kau lihat kok berubah ya, suasana rumah hilang keharmonisan, dosa berarti. Kau ingin kembalikan itu cinta dan kasih sayang, cinta yang udah pudar, tobat, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman tentang sebuah negeri. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah beri permisalan tentang sebuah negeri yang aman dan tentram. Sebuah negeri. Kita bicara sebuah rumah tangga yang aman, damai dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki itu datang dari segala tempat. Lalu negeri itu jadi hancur. Keamanan itu hilang. Cinta dan kasih sayang pergi. Kenapa? Fakafarat bi an'umillah. Karena mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mereka banyak melakukan dosa. Jadi kita harus sadar bahwa cinta yang pudar itu salah satu penyebabnya. Ini kalau memang sudah ada cinta, kita bicara dulu saling mencintai Ustaz. Kok sekarang hilang cinta? Tadi kita berbicara bagaimana orang yang memang sudah tidak cinta dari awal, memang tidak ada cinta, bukan karena dosa mereka. Karena memang menikah bukan karena cinta, tapi ini karena cinta.
Bahkan dia berusaha bagaimana pernikahan itu terjadi. Kenapa ketika di tengah jalan kok kepingin berpisah? Dosa salah satu penyebab. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan itu cinta dan kasih sayang. Kemudian sebelum yang terakhir, berdoa. Kita tuh kadangkala kurang berdoa untuk rumah tangga yang penuh dengan cinta. Kita biasanya kalau orang baru nikah, Masya Allah, barakallahu lak, Masya Allah, barak alaikum, wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan samara hidupmu. Kita sendiri nggak pernah berdoa untuk diri kita supaya hidup samara. Udah nggak ada. Maka kita perlu sekarang berdoa minta sama Allah. Di antaranya doa yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang soleh di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata, kita minta nih anak-anak kita minta pasangan hidup kita ini jadi penyejuk pandangan kita. Artinya bagaimana tatkala kita memandang dunia yang penuh dengan masalah, sampai rumah sejuk badan kita. Hati kita nyaman melihat keluarga kita. Doa dan Allah kabulkan tuh doa. Kalau yang sebelumnya istighfar minta ampun, ya tentulah ada berdoa itu istighfar dulu. Kau duduk, cari waktu tertentu. Kau tahu orang-orang penghuni surga itu apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur beristighfar. Maka khususkan waktu antum di waktu sahur. Ustaz, anak capek nggak mau sholat, oke, kau ambil duduk. Istighfar. Minta ampun sama Allah. Allah akan kasih cinta dan kasih sayang. Allah akan kembalikan. Terus yang terakhir, ketika Allah berbicara tentang pernikahan, Allah tidak hanya berbicara tentang cinta. Antum baca ayat-ayat Al-Quran di surat An-Nisa. Allah berbicara tentang memberikan nafkah. Allah berbicara tentang kewajiban. Allah berbicara tentang anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang tua. Allah berbicara tentang permasalahan dalam rumah tangga. Apa keributan, ada keributan dalam rumah tangga. Allah bicara seperti itu. Jadi inti dari semuanya untuk mempertahankan rumah tangga adalah saling memahami kewajiban dan hak-hak kita. Saling memahami. Insya Allah kalau kalian pahami, sudah, aku gak suka sama istriku, tapi kata Allah aku tetap harus berbuat adil sama dia. Ya. Aku disuruh melihat kepada kelebihan dia. Iya. Itu perintah Allah. Perintah Rasul SAW. Sehingga kita kalau sudah paham, ya aku tahu istriku memang kayak gitu, istriku tuh bengkok, dan para istri tahu, ya aku tahu memang suamiku tuh egois. Udah, kau kalau saling memahami, insya Allah cinta yang hilang akan kembali. Kalaupun cinta tidak ada, engkau akan membalut rumah tanggamu dengan Islam yang kau beragama Islam, dengan ihsan yang kita dituntut untuk berbuat baik. Jamaah, kita ajak sama binatang suruh berbuat baik, apalagi sama istri kita. Apakah setiap kali kau tidak suka dengan istrimu lalu kau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau kau menceraikannya? Hadza wallahu a'lam bissawab.